lanjut atau enggaknya Liga Premier Inggris menurut gue bakal jadi apa ya? Bakal jadi ada masalah baru. Gue setuju. Bertemu lagi di Super Soccer Podcast. Badain. Kita mulai lagi di episode 6. Dan akhirnya Rizky kembali. Mana aja lu? Ada, kemana-mana Pan. Kerja di rumah lah. Gue disuruh kerja sendiri, diperbudak gue. Tapi keren bahasan lo 2 episode kemarin keren Pan. Sehat Pan? Alhamdulillah sehat. Oke. Lu juga sehat? Sehat dong. Kalau nggak sehat sih, gue harusnya sendiri lagi nih episode ini ya. Lu kangen gue nggak? Najis. Oke, gini aja Pan. Ya nggak kerasa ya Pan ya udah. Kalau dihitung udah 22 hari nih. Liga di Eropa berhenti, maksudnya Premier League ya. Jadi kayak anjir tiap akhir pekan nggak ada pertandingan gitu kan, kayak ya ada yang kurang aja gitu. Sumpah berasa banget itu. Jadi gue sehari-hari kayak lu kalau ibaratnya kalau dulu kita buka medsos tuh selalu ada berita baru persiapan pertandingan atau setelah pertandingan kan. Terus sekarang lu nggak ada, ya udah yang biasa di medsos tuh ya cuman rekaman sebelumnya gitu. Tapi bener-bener kangen bolanya tuh berasa gitu lu nontonin rekaman golnya misalnya Ronaldo gitu, gue tonton Ronaldo pas zaman di MU, anjir keren. Jadi ngeliat lagi gitu, ngeliat ulang. Ya tapi ya untungnya ya gue masih bisa nonton ulang sih pertandingan Premier League musim ini di Mola TV ya, lengkap banget sih untungnya gitu. Untung ada Mola TV sih. Nah betul, dan bukan cuma pertandingan doang yang menurut gue bikin menarik gitu yang ada di dalam misi program-programnya Mola TV, karena ada juga banyak suplemen-suplemen kan yang ngebahas misalnya pelatih siapa terus atau misalnya legenda, dan menurut gue itu sangat membantu lah gue untuk melewati masa karantina ini. Iya, apalagi dengan yang ya gue kelahiran tahun 98 gitu kan. Gue gue kelahiran 98 belum tahu legenda di Premier League. Ya gue bisa tahu ternyata ada Peter Schmeichel kayak gitu-gitu kan. Enggak. Aduh, sakit lu mungkin setelah di karantina aku masih sakit. Ya tapi meskipun Liga Premier lagi berhenti, cukup banyak sih ya Pan ya, kayak ya berita-berita yang menarik lah. Ya, yang bisa kita bahas gitu. Ya justru karena si sepak bola berhenti, Premier League berhenti ini, gue di medsos itu menemukan konten-konten yang berbeda gitu. Dari klub, dari itu kayak misalnya kemarin kita lihat Mourinho latihan pakai video call gitu sama pemain Tottenham. Itu kan baru, sebelum-sebelumnya nggak mungkin gitu dilakuin. Tapi terus kita ngeliat dan lucu kita ngeliat Mourinho teriak-teriak terus pemainnya ngikutin dari layar. Jadi ada sisi lain ya selain yang biasa kita lihat kayak cuman pertandingannya doang gitu. Di luar 90 menit di lapangan ternyata ada sisi-sisi lain gitu kan. Betul, dan terus pemain-pemain kan juga relatif mereka nggak sibuk seperti biasa gitu. Mereka cuma di rumah doang. Banyak kan yang mulai Q&A di akun masing-masing, kayak Van Dijk gitu kemarin Q&A, dia ngungkap bahwa lawan terberat dihadapin tuh Messi gitu, tapi kalau di Premier League yang paling sulit dijaga tuh Aguero. Itu gue insight baru sih. Iya, jadi yang nggak biasa mereka keluarkan gitu, ucapkan atau itu jadi malah keluar sekarang gitu kan. Betul. Kayak kemarin juga ada kayak si Rashford juga sempet live Instagram gitu kan. Bener nggak? Betul, Rashford juga. Itu jadi ramai juga nih Van. Rashford yang bilang dia pengen main bareng sama Sancho. Gimana tuh? Iya, jelas dong. Ya, tapi kan jelas dong. Apa? Jelas dong Sancho. Itu nggak mau. Maksud gue mereka sama-sama Inggris gitu kan, sama-sama main muda. Dan maksudnya kedepannya tuh mereka kan bakal jadi tulang punggung Inggris, kalau bisa main satu klub ya makin bagus. Itu malah ramai banget nih kita nggak tahu kan, siapa tahu aja Rashford ngomong kayak gitu karena dia pengen pindah ke Dortmund. Bener gak? Kan dia ngomong gue pengen main bareng, tapi kita nggak tahu main barengnya di MU apa di Dortmund. Oke, bisa. Tapi itu dengan meskipun dengan ucapan Rashford tuh kayak jadi makin ramai aja tuh. Tanda tanya Sancho nih bakal kemana nih musim depan? Gue sih berharap dia bakal di Premier League gitu kan, biar makin ramai lah Premier League nantinya gitu. Makanya kalau di Premier League wacana-wacana soal bahwa Bundesliga tuh nggak kompetitif tuh bisa hilang lah. Maksudnya hilang dari sisi
sisi Sancho-nya ya. Jadi kan orang mungkin banyak yang ngomong Sancho karena main di Bundesliga aja mainnya bagus gitu. Tapi ketika dia masuk Premier League dan misalnya dia memang main bagus, jadi oh iya benar-benar main jago gitu menurut gue. Terus ada juga, gue sempet baca kemarin ada Harry Kane, dia bilang kalau misalnya di Spurs dia kayak gini-gini aja, kayak nggak dapet trofi, dia bakal cabut tuh kayak. Ya menurut gue itu pernyataan yang berani sih. Dan ya itulah balik lagi. Menurut gue kalau kondisinya nggak kayak sekarang, jadi kompetisi berjalan seperti biasa, gue yakin dia nggak bakal ngomong kayak gitu. Karena itu bakal merusak atmosfer tim sih. Tapi kan karena kondisi lagi liburan kayak gini dan kita nggak tahu apakah kompetisi akan balik atau enggak. Dan bisa kan tiba-tiba langsung dibuka nih jendela transfer di tambah kompetisi dilanjutkan, ya dia nggak punya beban itu lagi gitu. Dan ketika seandainya pun jalan, menurut gue nggak bakal terlalu memberatkan. Yang ada justru malah Tottenham kan jadi bersiap gitu, si Mourinho manajemennya juga. Oh ya ini Harry Kane gimana caranya gue nahan dia gitu. Ya kalau mau nahan Harry Kane ya memang harus dapat trofi gitu kan. Iya kan, berarti kan maksud gue lu punya planning yang jelas, lu misalnya dari manajemen dan pelatihnya bisa menjelaskan kepada pemain bahwa kita nih planningnya gini, kita bakal beli pemain ini untuk memperkuat tim karena kalau dia datang kita bisa bersaing memperebutkan trofi segala macam kayak gitunya loh. Yang menurut gue dibutuhin sama Tottenham untuk menahan Kane ya itu. Kalau misalnya pendapat lo Van, kira-kira Harry Kane nih cocoknya kalau main di Premier League lagi lah, nggak di Tottenham atau nggak di Spurs lah, kira-kira cocok di mana? Di MU, City atau Liverpool mungkin? Di MU lo kasihan anjir. Apa? Di MU aja lah. Tapi sebenarnya kalau di City gue nggak merasa dia bakal cocok ya. Tapi kan dengan mungkin ya dengan ya Aguero ya sekarang umur udah berapa sih? Udah mau 30 kan? Mungkin dia bisa jadi pengganti tapi kan Aguero juga gaya mainnya bukan kayak Kane. Lu kalau ngeliat itu kan Kane itu benar-benar tipe pemain yang rajin mundur dan gerakannya tuh nggak apa ya. Kalau Aguero tuh lebih bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kane itu menurut gue ketika dia ngisi posisi yang lain bakal ngubah gaya bermainnya City yang kalau kita lihat dia sebenarnya sering pakai false nine gitu. Oh ya, betul. Oke. Setuju. Jadi kayaknya mungkin cocoknya emang MU ya. Ya cocok-cocokan lah lihat. Ya siapa tahu kalau nggak di Premier League mungkin. Tapi menurut gue untuk sekelas Harry Kane yang mampu bayar ya cuma beberapa klub di Inggris ya. City mungkin, Chelsea atau MU. Tapi kayaknya kalau Chelsea enggak deh. Yang awal Chelsea tadi kan sebenarnya dia punya duit. Oh iya, tapi ya tanya-tanya sih Harry Kane. Ya menurut gue sih setuju sih kalau misalnya Harry Kane cocok di mana ya cocoknya di MU sih menurut gue. Apalagi MU belum punya target man untuk. Nah menurut gue kalau buat Liverpool ya, itu dibanding dia ngebeli Kane menurut gue lebih ideal kalau belinya Timo Werner. Oh dari ini ya Bundesliga. Leipzig. Nah, cocok kan sih. dia udah berapa kali tuh belakangan ngomong pengen pindah dan tertarik untuk coba Premier League. Menurut gue jauh lebih realistis kalau dia ngejar Timo Werner. Harga mungkin nggak semahal Harry Kane, gaji juga nggak tinggi Harry Kane, tapi cukup potensial dan karena dia Jerman mungkin klub paham gitu. Ya bisa jadi, tapi ya jadi kendalanya nanti dia bakal bentrok sama Firmino atau enggak gitu. Tapi menurut gue dengan adanya Timo Werner, Liverpool bisa jadi punya apa ya? Mungkin 4-4-nya dimainkan, Firmino agak turun ke bawah sebenarnya. Dan kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa Sadio Mane bisa pindah loh. Kan kabarnya. Kabarnya Madrid lagi ini banget. Oke. Arsenal gimana Van nih? Gitu-gitu lah. Terus sempet baca gue kayak Ozil, ini kalau bahas Arsenal mungkin Ozil masih rame dibahas ya, masa depannya kayak gimana. Kemarin gue baca juga ada si Andreas Safin bilang bahwa ya Ozil tuh pemain kelas dunia, tapi cara mainnya tuh malah mempertambat tim. Jadi kayak ya dia juga bilang bahwa ya masa depan Ozil kayaknya nggak akan bertahan lama di Arsenal gitu. Sebenarnya menurut gue Ozil tuh hampir sama kayak Pogba loh di MU. Kurang lebih ya dengan status bintangnya dia, semua orang berharap bahwa dia bisa nge-carry tim. Tapi terus nggak konsisten gitu, kadang-kadang mengecewakan mainnya, jadi terus kambing hitam lah segala macam. Tapi di satu sisi si pihak supporternya gitu sebagian besar berharap bahwa
pemain sekelas Ozil, sekelas Pogba tetap ada di squad mereka. Jadi antara apa ya, segan gitu lah. Jadi Kayak kayak mau dilepas takut, nggak punya pengganti, nggak dilepas juga jadi korban mulu, kasihan. jadi kayak serba salah gitu ya. Tapi Betul. ya menurut gue ya cukup ya patut ditunggu sih masa depan Ozil Dan kayak menurut gimana. gua tapi kebijakan yang akan diambil ke depannya itu menunjukkan ketegasan dari manajemen dan tim pelatih gitu loh. Kayak Hmm. maksudnya kalau contoh mudanya dulu kalau lihat di Chelsea deh gitu. Chelsea nggak takut kehilangan pemain bintang mereka dan musim ini pakai pemain muda di bawah Lampard. itu Lampard, lumayan gitu mainnya dan masuk 4 besar kan. Tapi ada masalah Van menurut gue di Chelsea meskipun ya apa dengan pemain mudanya tapi lini pertahanan mereka Ya, termasuk iya termasuk jelas. kropos gitu. Karena kan mereka nggak dapet pas yang di Summer kemarin nggak bisa beli pemain sama sekali. Hmm. Beda Malah urusan kalau ketika udah dibuka nih nanti di awal awal musim. hmm. Iya makanya kan kemarin tuh kalau nggak salah Chelsea itu ngincer Manuel Neuer dari Oh ya benar. Neuer dari Munchen. Jadi mungkin jadi apa ya kasih petunjuk bahwa ya Chelsea bakal nyari kiper sih menurut gua. Ya pokoknya dia bakal melakukan aktivitas transfer dan nggak takut untuk ngelepas pemain-pemainnya. Apalagi kan pemain seniornya banyak tuh yang mulai habis kontrak, Willian, Pedro, dan sampai sekarang masih belum jelas. Hmm. Tapi ya dengan skuad apa ya mungkin dengan skuad di klub di Liga Premier nih ya banyak-banyak main bintang gaji-gaji juga pada tinggi-tinggi nih Pan. Nah itu menurut gue tuh menarik. Jadi kemarin juga gue baca Willian tuh ngomong kalau eh, kan misalnya nih Premier League belum pasti nih kelarnya kapan gitu Bahkan untuk yang mulainya aja belum pasti gitu. dan kalau misalnya kan kontrak itu menjadi salah satu masalah yang lagi diperbincangkan banget tuh. Jadi belum tentu kan si pemain bintang mau apa kontrak cuma misalnya berapa pertandingan dan kayak pemain Tarkam gitu mana belum tentu mau. Iya kan. Nah, menurut gue ini masalah yang kabarnya sih bakal diselesaikan dalam waktu dekat gitu. Maksudnya dicari jalan keluarnya. Jadi pemangku-pemangku kepentingan di Premier League itu bakal segera ketemu akhir pekan ini. Kalau nggak salah tanggal 3 ini kan hari ini ya kalau nggak salah Iya, update iya. terakhir tanggal 3 ini bakal ngebahas ya bakal kayak gimana kelanjutannya gitu kan Liga Premier Betul. nih guys. Dan lagi rame juga kayak bagaimana cara klub nih ya dengan sisa liga nih kira-kira 9 pertandingan lagi bisa apa ya menyelamatkan keuangan mereka gitu. Ini jadi rame juga nih Van. Kayak ada yang potong gaji gitu kan. Bahkan Ya kalau lihat di liga-liga luar sih pemainnya udah pada mulai potong gaji ya. Tapi ya klub Liga Inggris itu belum ada yang potong gaji pemain mereka. Potong gaji maksudnya secara kebijakan ya. mm, Jadi ada beberapa yang udah kasih donasi gitu pakai duit mereka sendiri ya memang ada. Tapi yang langsung dari pihak klubnya itu belum ada, malah beberapa klub ngorbanin pemain yang non staff dan itu menurut gue pantas untuk dikritik sih. Non mm. staff, non pemain. Jadi Oh staff yang mereka yang bekerja di belakang layar justru malah dirumahkan, dipotong gaji dan itu menurut gue sangat pantas untuk dikritik. oh ya kayak kemarin kan Tottenham ya kalau nggak salah. Tottenham betul. Tottenham udah motong 20% ya, 20% Hmm. gaji apa staff sorry non pemain gitu kan. Nah, jadi memang 20% ini adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris. Oh, Jadi oke. itu bukan bukan apa ya, bukan ide mereka sendiri gitu. Malah bukan gue. Lu kalau mau motong gaji oleh pemerintah gitu, bilang maksimal 20%, nggak boleh lebih. Dan itu yang diambil sama mereka. Jadi kalau misalnya pemerintah itu mungkin naruh 30%, ya mungkin si klub ini ngasih 30% potongnya. Hmm. Karena ya mau kayak gimana lagi gitu kan dengan sisa Nah, nggak ada pemasukan apalagi ya kalau kalau kita lihat ya mungkin ya pemasukan dari klub sepak bola yang pertama mungkin dari tiket, merchandise kayak gitu-gitu kan. Tapi betul. menurut gua tiket sih yang paling besar pemasukannya apalagi Oh iya jelas dong. Jelas. berarti kan Tapi menurut gue sebelum masuk ke tiket itu, kita harus eh, mencatat bahwa si pemain-pemain ini gitu, mm, itu kan gajinya gede-gede gitu. mm, oke. Mereka pun sebenarnya gue yakin kalau dipotong pun rela gitu asal komunikasinya jelas segala macam jelas. Gue yakin mereka rela si pemain-pemain utama ini, skuad utama.
Asal komunikasinya jelas. Oh iya. Betul, itu membantu si staff yang mereka, ya kan mereka sehari-hari kerja juga dibantu staff gitu loh, soal nyuci sepatu aja dibantu. Iya. Apalagi klub Premier League ya. Gue setuju sih si Carlos Tevez dia bilang kita nih mereka sebagai pemain bola meskipun satu musim gak digaji mereka bakal masih bisa hidup gitu. Gue setuju Betul. sih menurut gue dengan Betul, dengan besarnya gaji mungkin dengan besarnya gaji mereka ya nggak masalah lah untuk pemotongan gaji. Iya, apalagi levelnya Premier League ya. Dan Sebenarnya sih sejauh ini cuman kayak 2-3 klub gitu loh yang mengambil 4 klub yang mengambil kebijakan untuk memotong gaji karyawannya mereka yang non pemain dan non pelatih ya. Sedangkan sisanya itu masih sanggup. Jadi menurut gue itu menggambarkan kekuatan finansial klub Premier itu seperti apa sih gitu. Walaupun memang kayak yang lu bilang sangat terdampak dengan enggak ada pertandingan gitu. Karena mereka tetap membayar staff-staff yang jadi itu mereka tuh setiap ada pertandingan match day selalu ada staff-staff tambahan yang memang udah rutin. Jadi paham nggak? Misalnya gue memang setiap minggu, taruhlah kasusnya misalnya gue ngejaga pertandingan Persija gitu. Ya berarti Persija setiap ada pertandingan home bakal selalu ngontak gue. Okay. Nah si klub Premier League ini memutuskan bahwa walaupun gak ada pertandingan, gue tetap dibayar. Okay. Bahkan misalnya pun nanti pertandingan ditutup tanpa penonton gitu, gue tetap dibayar. Jadi ya emang karena apa ya, mungkin untuk menyelamatkan keuangan tim ya pemotongan gaji menurut gue menjadi salah satu faktor sih untuk menutup kekurangan. Pemotongan gaji pemain ya. Pemain ya bukan. Betul. Bukan staff ya. Nah, karena lu kalau ngebandingin gaji staff sama pemain per pekannya gitu udah pasti jauh coy. Iya betul. Tapi memang udah coba soal tiket gitu, pemasukannya tuh pasti gue yakin gede banget. Apalagi kemarin ya gue sempat baca juga kalau jumlah penonton di tiap pekan tuh hampir ya setiap stadion cukup hampir penuh ya Pak. Menurut gue kayak di West Ham itu hampir 90 ya hampir 3 kosong tuh cuma 3% gitu kayak. Ya menurut gue itu pemasukan yang sangat besar sih kalau dari tiket. Iyalah, udah pasti lah. Nah, itu juga menarik nih menurut gue. Sampai salah satu pejabat di Inggris ngomong bahwa pemain Premier League itu harusnya potong gaji. Itu menurut gue adalah tanda bahwa memang putaran uang di Premier League itu sangat besar. Karena kalau nggak lu nggak bakal di-notice. Paham nggak maksud gue? Iya. Ibaratnya nggak ada pejabat kita yang minta sepak bola Indonesia untuk potong gaji gitu. Iya, karena menurut gue kurang signifikan. Dan karena sepak bola kita, olahraga kita kurang dianggap sebagai sebuah aset yang berharga bagi negara gitu. Tapi mungkin karena bagi Premier League si pemain-pemain ini tuh bagi Inggris si pemain-pemain ini yang mencari nafkah di sepak bola Inggris itu tuh udah sangat sangat penting dan bisa membantu keberlangsungan negara di situasi seperti sekarang. Iya, dengan pajaknya makanya sampai disebut gitu. Mereka ngomong dong, iya kan gue bayar pajak untuk itu. Andros Townsend itu marah. Maksud dia ngomong bahwa ya udah lu aja yang potong gaji, nggak usah gue, nggak usah kita gitu. Ya menurut gue ini sangat ngeri karena ya sisi sepak bola Inggris sebagai aset negara mereka gitu. Itu menurut gue sangat wajar karena per pekan tuh rata-rata dari tiket aja pemasukannya itu sampai 250 miliar rupiah. Itu per pekan gitu ya, per pekan. Ya, per pekan. Jadi 10 pertandingan per pekan itu di Premier League doang 250 miliar rupiah. Jadi rata-rata tiket biasanya di Inggris itu sampai 30-an pound ya. Ya setara 600 ribuan gitu kan. Ya memang nggak sama semua kan tiket di Old Trafford sama di Brighton itu nggak sama. Ya tapi ya kebanyakan kan rata-rata di segitu. Kita ambil tengahnya rata-rata 30. Jadi mungkin angkanya bisa lebih gede daripada 250 M gitu. Apalagi berarti kalau berapa 25 miliar tadi ya satu pekan? 250. Oh 250 itu semua pertandingan. Oh semua pertandingan kali 9 pekan tuh berapa tuh? 2 triliun Frank? Iya 2 triliun lebih. Itu hilang kalau misalnya Liga diberhentikan betul. Dan kehilangan duitnya bukan cuma dari situ doang loh. Oh iya dari hak siar juga kan? Hak siar lebih gila lagi 762 juta pound. Gue sampai malas gitu.
nge-convert ke rupiah. Untuk diketahui gitu kayak 12,3 juta pound itu 250 M. Jadi 123 juta pound itu 2,2 triliun. Ya 762 lah hitungnya sendiri dah. Gila emang bener apa ya? Kayak Liga Inggris tuh udah mungkin jadi alasan sih kenapa Liga Inggris nggak Iya, diberhentikan itu dapat sorotan gede itu menurut gua karena ini. Karena perputaran uangnya itu banyak. Oh iya. Gue jadi kayak setuju gitu kayak waktu itu Rooney bilang bahwa ya otoritas Premier League cuman mikirin uang gitu, cuan lah kayak kasarnya gitu kan. Tidak memerhatikan para pemainnya gitu. Ya jadi kalau misalnya setelah kita telaah emang perputaran. Sebenarnya di satu sisi memang juga menurut gue ini kita di dalam situasi sekarang kita sudah membicarakan bagaimana sih industri sepak bola yang bukan seharusnya. Yang sebaiknya itu kayak gimana sih yang aman bagi semua pekerjanya. Bukan cuma pesepak bola atau pelatih doang loh, tapi petugas keamanan yang jaga di stadion, staff-staff yang kerjanya di kantor gitu. Menurut gue itu menjadi patut dipertanyakan gitu di posisi sekarang. Jadi ya nggak hanya 90 menit doang gitu kan. Iya, karena kan yang diperjuangkan sama si pemilik klub ini sekarang bukan cuma hasil pemain-pemainnya doang sebenarnya ya. Tapi bagaimana staffnya bisa dikasih duit bisa digaji selayaknya gitu seperti biasa. Maka itu soal pemasukan ini mereka tuh concern banget. Gila kalau yang 762 juta pound dari hak siar tuh menurut gue wah parah sih. Ya bukan uang kecil itu anjir. Ini kayak ya kita tunggu aja nanti hasilnya. Mungkin beberapa hal bisa dilakuin sih, Pak, dengan ya jelas. Dengan skenario yang sekarang lagi kayak gini, beberapa banyak. Kayak yang gue bilang di podcast gue minggu lalu, yang gue isi sendiri tanpa lu, itu kan kayaknya nih si Premier League ini cuman ngulur waktu gitu dan negosiasi sama si pemegang hak siar bahwa udahlah jangan 760 juta pound semua lu ambil gitu loh. Biar klubnya juga bisa hidup. Nah tapi kalau misalnya nggak itu berarti mereka harus nemuin cara lain ya. Oke. Cara lain kayak ya mungkin dari hak siar ketika kompetisi lagi nanti mulai bergulir mungkin amin ya mudah-mudahan pekan ya nggak sampai lewat April lah ya mungkin bisa kayak nggak boleh lewat April karena kalau misalnya kan UEFA udah ngasih 30 Juni ya Juni-Juli lah kalau nggak salah Juni dan itu kan biasanya kan kontrak habis 30 Juni juga gitu jadi kalau ngeliat itu menurut gue masalah bakal makin gede. Mungkin ketika selain pertandingan sesi-sesi latihan mereka bisa direkam tuh kan bukan direkam misalnya live sih bisa nambah hak siar juga sih. Oh iya sih? Itu mungkin kompensasi ya kabarnya sih itu menjadi salah satu tawaran kepada pemegang hak siar karena kan selama ini kalau walaupun dia pemegang hak siar mereka nggak boleh sembarangan merekam sesi latihan kan biasanya dapat schedule dari si klub masing-masing gitu bukan dari Premier League ya bukan dari operator. Model kompetisi kayaknya bisa dirubah juga sih, Pak. Bukan dirubah sih, maksudnya ada kabar gitu. Ada kabar apa, Pan? Gitu, mengubah gaya kompetisi anjir. Jadi kayak dulu ya kurang lebih kayak istilahnya tuh kalau meminjam istilahnya si Gary Neville ya, festival sepak bola gitu. Oh, kayak event-event kayak Piala Dunia, Euro kayak gitu ya. Jadi dia dikumpulin di satu wilayah di Inggris, hotelnya juga bareng gitu ya. Udah digelar aja dalam periode waktu tertentu digeber terus. Tapi bisa jadi masalah juga, Van. Kayak gitu. Bisa pemain kalau digeber terus ya balik lagi ke pemain sih itu bisa gampang cedera betul. Iya. Udah gitu kan kita sekarang membicarakan sebuah kan yang kita bicarakan dari awal ini adalah soal penentuan siapa yang juara walaupun udah kemungkinan besar pasti Liverpool. Dan siapa yang degradasi? Siapa yang lolos ke Liga Champions Liga Eropa. Dan kalau misalnya mainnya di tempat netral kayak gini kan sayang dulu gue biasa main di kandang harusnya bisa menang terus jadinya kalah gitu. Ya memang nggak bisa komplain banyak karena situasinya kayak gini ya. Tapi tetap aja ketika lu ngeliat dari sisi itu pasti lu merasa pasti ada yang merasa terugikan. Karena ya nggak semua hal tuh bisa mendapatkan keuntungan ya pasti ada yang dirugikan juga. Dan yang lu dengar gak yang paling aneh menurut gue sih agak absurd. Memang nggak absurd banget tapi katanya Premier League mau dilanjutin di Cina. itu aja dibacanya di Cina
Kok jauh amat. Itu Memang setelah lu baca-baca hmm, masih agak masuk akal karena bilangnya untuk meringankan beban si petugas kesehatan di Inggris gitu. Kalau mereka lagi sibuk banget kan. tapi ya bisa-bisa aja sih, Van. Kan banyak tuh Iya iya, makanya bisa. banyak kan ajang-ajang yang digelar di negara lain bukan di negaranya sendiri gitu kan. Kayak Piala Super Spanyol tuh bisa apa? Piala Super Spanyol waktu itu main di Arab Saudi gitu kan. Ini bahas menarik nih, Van, dibahas nanti lah sesi kedua. Oke? Ya, kita bahas Gimana di lanjut. Mungkin nggak Premier mungkin League main nggak di Premier Cina. League main di Cina. Iya, betul. Oke. Oke lah, nanti kita bahas sesi 2. Terus akhir pekan ini, Van, jangan lupa juga di Super Soccer tuh tiap pekan bakal nampilin pertandingan-pertandingan klasik, Van. Oh iya. Jadi setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa itu bakal ada pertandingan-pertandingan klasik yang diputar di aplikasi Mola TV. Bukan. Jadi pertandingan sebenarnya sudah ada, tapi oleh Super Soccer kita tuh dibimbing, bukan dibimbing apa ya, kayak live biasa lah gitu, kayak live biasa. Dibimbing. Kayak live biasa. Jadi pertandingan-pertandingan klasik setiap akhir pekannya Sabtu Minggu bakal ada di Super Soccer. Terus lengkapnya semua pertandingan tuh ada sekitar 90 pertandingan klasik yang bisa lo saksikan, Van, di aplikasi Mola TV. 90. Hampir kurang lebih 90 pertandingan. Ya, banget. Jadi pertandingan-pertandingan kayak minggu kemarin tuh ada pertandingan Liverpool lawan Blackburn tahun 97-98 kalau nggak salah. Waktu Blackburn juara, lu kan bisa menyaksikan pertandingan lagi. Gue belum nonton tuh pertandingan itu. Zamannya Shearer. Iya, zamannya Shearer masih di Blackburn. Gue belum nonton pertandingan itu, ternyata pas gue nonton kemarin di aplikasi Mola TV, oh gila juga sih mainnya Blackburn. Meskipun kalah waktu itu lawan Liverpool. Jadi ketika 97-98 tuh lu belum lahir nih? Belum lahir, gue kan 98 lahirnya. Ya, terus gratis juga, Pak, di aplikasi Mola TV, tinggal download aja dan registrasi gitu. Ya, gratis. Tidak lupa-lupanya kita ingatkan bahwa gratis, jadi jangan disia-siakan. Dan itu bisa menemani di rumah selama kita di rumah kita, biar nggak bosen. Betul. Jadi biar nggak kehilangan aura pertandingan, atmosfer pertandingan, aura lagi. Kayak lagi. Kayak balik lagi nanti di sesi kedua yang tadi kita bakal bahas, apa, Van? Mungkin kan di Premier League main di Cina. Main di China. Atau mungkin di Indonesia? Jangan lupa apaan jelek-jelek, Van. Oke, balik lagi di sesi kedua nanti. Balik lagi di Super Soccer Podcast sesi kedua ini. Ada gua Rifki dan Evan yang kembali berdua setelah 2 episode kemarin. Sejujurnya gue udah mulai menikmati sendiri loh. Oke, minggu depan berarti lo sendiri lagi. Ya, di sesi kedua ini yang tadi gue udah bilang bahwa ada rumor gitu kan, ada rumor atau ada solusi lah untuk mengakhiri Premier League di musim ini, bahwa pertandingan sisa Premier League dianjurkan untuk bermain di Cina. Sebenarnya menurut gue Gili itu bukan bisa disebut sebagai solusi ya, tapi cuma sebagai apa ya? Ya, opsi. Gitu kan, menurut opsi. Apakah menyelesaikan masalah? Menurut gue enggak, karena justru malah memunculkan masalah, kan memunculkan kontroversi, coy, kalau misalnya beneran. Tapi kan memang memainkan pertandingan sepak bola di luar negeri tuh udah bukan hal aneh kayak tadi lu bilang gitu. Kayak kemarin Piala Super Spanyol diadain di Arab Saudi ya. Betul. Terus ada juga kan biasanya Super Coppa Italia tuh diadain bukan di Italia, bahkan pernah di Cina gitu kan. Ya, awalnya di China kan tuh. Di China. Terus pindah ke Qatar. Bahkan kemarin juga main di Arab Saudi juga gitu kan. Betul. Jadi mungkin bermain di luar negeri itu bukan hal yang tabu gitu kan. Tapi permasalahannya gini loh, Pak. Kenapa harus di Cina? Muncul di Cina itu kenapa? Karena tuh kalau gue baca, jadi ada beberapa eksekutif, gue nggak tahu eksekutif dari Premier League atau dari klub merasa bahwa kan kondisi di Inggris sendiri masih belum memungkinkan gitu, dan nggak tahu sampai kapan kan. Sedangkan salah satu negara yang mulai stabil, yang mulai tahu cara pencegahan corona segala macam adalah Cina. Bahkan bukan stabil lagi, bahkan mengurang gitu kan. Iya, jadi mereka menganggap bahwa oh ya udah mainin aja di sana, toh si pemain-pemain ini kan asetnya mereka. Asetnya klub gitu, dia nggak bisa si pemain-pemain ini sampai punya risiko kena corona segala macam lah, paham dong? Jadi untuk mengamankan aset mereka, menurut mereka tuh udah Cina aja biar lebih aman bagi
para pemain dan staf pelatih segala macamnya. Tapi aneh juga sih Ban menurut gua. Ya aneh lah. Ya aneh Ya juga. aneh lah. Liga Super Cinanya aja belum mulai gitu. Sekarang ya Liga Premier Inggris mau main di Cina gitu. Ya udah gitu. Kalau misalnya yang tadi lu bilang gitu kayak Piala Super Spanyol, Super Copa, itu kan pertandingan yang sebenarnya kalau bisa kita bilang tuh level ketiga lah di negaranya. Bener dong. Pertama kan pasti liganya lah, Liga dan Serie A. Kedua adalah piala gitu. Jadi kejuaraan apa istilahnya ya? Ya si cup-nya lah. Di Coppa del Rey sama Coppa Italia. Trofi level ketiga makanya dimainin di sono buat sebagian promosi pemasaran. Toh cuma sekali doang gitu, nggak terlalu krusial segala macem. Makanya menurut gue mereka masih rela untuk main di luar negeri. Sedangkan kalau Premier League kan apalagi Cina juga masih menutup akses bagi warga asing kalau nggak salah kan. Oh iya. Jadi kemarin tuh ada kebijakan dia nutup bordernya untuk warga asing masuk. Dan itu termasuk ke pesepak bola Cina sendiri. Pesepak bola yang main di Liga Super Cina sendiri. Bahkan pemain-pemainnya banyak yang diisolasi juga kan, pemain-pemain Cina. Nah, jadi dari data yang gue dapat tuh total ada 71 pemain asing yang main di Liga Cina yang terdaftar di Liga Super Cina. Tapi baru 36 yang berhasil masuk Cina sebelum ditutup. Oscar, Ricardo Lopez tuh langsung tuh katanya tuh jadi pas begitu ada pengumuman mereka tahu mereka langsung berangkat dari negara masing-masing untuk ke Cina dan itu pun harus masih menjalani karantina selama 14 hari di hotel. Nah tapi banyak juga pemain yang nggak bisa, yang sekarang udah nggak bisa balik ke Cina gitu. Taufik, Paulinho, Talisca itu belum bisa. Karena masih ada halangan juga kan. Bahkan kemarin si Fellaini kena. Ya positif. Nah, jadi dia di Cina sih kalau nggak salah. Jadi ya usul yang aneh sih menurut gue. Ya, tapi meskipun aneh, ya apa salahnya gitu kan? Benar nggak? Menurut gue si Cina-nya sendiri sebenarnya bisa ngambil keuntungan dari sini kalau memang ini kejadian ya. Ya pasti. Jadi kan ini sebenarnya opsi ini cuma biar kompetisi bisa berjalan sambil ada hak siar yang tadi itu yang harusnya 760 sekian juta pound dikembalikan itu gak jadi dibalikin. Gitu loh. Kompetisi di Cina ya kompetisi di Cina aja belum mulai gitu. Belum jadi kayak bahkan berdampak ya. Betul, karena gue yakin kok kalau misalnya itu Premier League di Cina juga dapat duit. Ya pastilah. Ekonomi mereka kan sebenarnya lagi agak gue nggak bisa bilang sulit karena gue nggak begitu paham ekonomi ya. Tapi yang pasti terkena dampak dari si corona ini gitu, penyebaran COVID-19. Nah, ketika misalnya Premier League memang main di sana, mereka pasti dapat keuntungan duit banyak dari iklan, belum dari tiket penonton segala macam, pemasaran juga, itu pasti berasa banget. Tapi kalau misalnya sekarang aja mereka nggak tahu cara untuk menggelar kompetisi lokalnya sendiri, ya susah menurut gue. Bahkan ya meskipun kalau nggak salah tuh Cina, klub-klub Cina udah mulai latihan juga kan, benar nggak? Iya, udah mulai latihan, betul memang. Tapi ya dengan tanggal resmi mereka bakal bertanding lagi juga belum keluar juga gitu. Ya makanya dari itu kan ibaratnya nih kalau misalnya gue jadi pemerintah Cina gitu, pasti kan yang harus gue urus, ketika misalnya gue dapat proposal itu yang harus gue urus adalah soal keamanan pertandingan gitu, kemampuan gue untuk mengorganisasi sebuah event. Nah ini yang menurut gue belum bisa difasilitasi oleh pemerintah Cina. Ya masih cukup berat juga ya kalau misalnya Liga Premier Inggris harus main di Cina. Gitu kan. Jadi kayak ya banyak hal yang harus dipersiapkan sih. Main di negara sendiri aja masih tanda tanya gitu kan. Bahkan kalau misalnya dilakukan pertandingan tanpa penonton gitu kan. Betul. Dan ya balik lagi kalau misalnya dengan wacana atau opsi Liga Premier League main di Cina, wah itu menurut gue sih bakal muncul masalah lain sih dari itu. Jadi kayak masalah lainnya sih kalau gue ngerti ya paling pertama kritik dari masyarakat. Oh iya. Dari masyarakat Republik Inggris lah, dari Republik Inggris aja itu klub gue gitu. Malah mainnya di Cina. Kalau cuma sekali pertandingan oke lah, tapi kalau misalnya sampai ya 9 pekan, wah gila juga sih. Ya tapi menurut gue ini kayak buah si malakama lah gitu, serba salah situasinya udah kayak sekarang. Memang harus ada yang ngalah. Pasti ada yang merasa dirugikan dan dia harus mengalah gitu kalau ini mau lanjut. Karena ini kita baru ngomonginnya sekarang loh, belum musim depan. Iya, karena dilanjut atau enggaknya Liga Premier Inggris menurut gue bakal jadi apa ya? Bakal jadi ada masalah baru. Gue setuju sih ketika si Kevin De Bruyne kemarin bilang bahwa kalau memang liga ini harus diberhentikan sekarang, ya berhentikan aja gitu daripada nanti musim depan bakal ada
masalah-masalah lain kayak ya libur musim panas bakal lebih lebih sebentar kan buat mereka gitu, persiapan mereka untuk menyiapkan diri di musim selanjutnya mungkin jadi waktunya lebih sedikit gitu, jadi pada kondisi mereka nggak akan lebih fit gitu. Tapi kalau misalnya main lagi di Cina itu mungkin jadi masalah lain sih Pak, dengan jarak tempuh mereka lebih jauh juga gitu kan. Menurut gue ini cuma masalah soal yang pemasukannya itu loh, yang menurut gue jadi lebih ini. Seandainya pun kompetisi udah nggak selesai gitu. Menurut gue paling bijak adalah Liverpool dikasih juara, standing tetap sama, nggak ada yang terdegradasi. Paling masalahnya sekecil-kecilnya cuman di bagian yang lolos Liga Champions, Liga Eropa. Menurut gue ya, dan menurut gue itu bukan masalah yang signifikan. Karena bagaimanapun kalau misalnya nggak rampung, Liga nggak rampung, itu nggak ada klub yang diterima di Liga Champions di Liga Eropa. UEFA udah memutuskan kok. Jadi menurut gue kebijakan soal bahwa ini kompetisi emang udah kelar apa belum, apakah masih mau dilanjutkan, itu menurut gue harus diambil secepat mungkin gitu. Untuk kejelasan si pemainnya juga, kejelasan kita sebagai fans juga bahwa oh ya udah gitu, musim itu udah kelar segala macam. Ya pekerja media juga, kayak kita juga pekerja media gitu, jadi jelas. Bener kan, kalau kayak gini kan kita cuma nunggu doang nih. Jadi ya benar-benar harus ada keputusan yang benar-benar diambil gitu kan. Kayak kemarin aja, gue kaget sih kemarin ada info bahwa Liga Belgia memberhentikan liganya gitu kan. Nah itu tapi dia nggak sebanyak Premier League. Ya benar, tapi ya harus ada ketegasan seperti itu sih Pak. Betul. Biar ya mungkin ke depannya bakal lebih jelas. Tadi kondisi pemain juga. Tapi gue yakin kok April ini bakal muncul keputusan resmi. Karena lu ingin kalau misalnya ditunda lagi dari lewat 30 April dan batas tenggatnya itu 30 Juni gitu untuk menyelesaikan semuanya, nggak cukup coy di bawah 2 bulan untuk menyelesaikan semuanya. Iya. Belum FA Cup sama Carabao udah FA Cup. Ya makanya kan. Tapi kan menurut gue kalau misalnya 30 April nanti belum ada keputusan sama sekali, bahkan mungkin ditunda lagi, gue sih lebih menyarankan untuk ya udahlah beres aja gitu daripada ya, entah Liverpool dianggap juara atau nggak segalanya, tapi menurut gue beres gitu, kelar. Jadi udah nggak ada spekulasi kayak anjir Liga Premier League main di Cina gitu. Bilangin main di Indonesia aja. Ya pokoknya ya harus emang benar ada keputusan jelas sih. Liga Premier Inggris sih mau dibawa kemana gitu. Berhenti enggak gitu, jangan sampai. Ya gue 22 hari gitu gak nonton Liga Inggris, wah anjir. Lumayan agak. Begitu ngomong ya, kalau misalnya Liga Premier League digelar di Indonesia, gue yakin orang-orang nggak jadi mudik coy. Iya kan, mainnya apa sih di kota besar doang kan, maksud gue di kota yang punya stadion gede gitu. Ya itu kan kehitung jari di Indonesia, Jakarta, paling Bandung, Sriwijaya, Palembang, apalagi Surabaya, paling gitu-gitu doang. Ya di kota-kota gede doang, nggak jadi mudik. Ya pokoknya ya secepatnya lah Liga Inggris, mudah-mudahan cepatnya ya tadi kita bahas juga kan di sesi pertama bahwa ya masalah gaji, terus operasional pengeluaran mereka gitu, terus kemampuan finansial dari setiap tim kan beda-beda gitu kan. Betul. Jadi benar-benar harus ada keputusan yang jelas bahwa ya Liga Inggris ini bakal dikemanakan gitu. Berarti kita tunggu aja lah, apakah minggu depan ada perkembangan baru atau. Ya gue harap sih ada perkembangan baru yang muncul gitu, apalagi kan. Ya tapi perkembangannya yang signifikan gitu, maksud gue nggak cuman yang kayak ditunda lagi, maksud gue cuman ngasih sesuatu yang masih harus kita tunggu lagi gitu loh. Dengan wacana Premier League main di Cina tuh rasanya aneh Pak. Aneh. Mendingan di Indonesia lebih deh, yang gue kasih tau aja. Oke, itu tadi bahasan tentang ya kira-kira Premier League bakal main di Cina atau enggak. Ya tadi kita sepakat kan bahwa ya aneh aja gitu kan. Aneh. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan apabila memang benar Premier League harus main di Cina. Mungkin kayak tadi lo bilang bahwa ya mereka harus nyiapin yang ngejaga pertandingan gitu kan. Kondisi sekitar di gelarnya pertandingan itu harus benar-benar disiapkan. Itu bukan hal yang mudah ya untuk memindahkan Premier League ke Cina. Mungkin ya opsi terbaik menurut gua, kalaupun harus berjalan gitu pertandingan ya tanpa penonton. Kalau gua mah apapun yang penting sadar bahwa ini keputusan ini nggak bakal bisa memuaskan seluruh pihak gitu. Dengan berat gitu. Dengan situasi yang berat dan kondisi yang sekarang mungkin tidak bisa berjalan seperti yang sudah berjalan kemarin gitu kan, dari
pekan pertama sampai 29. Ya mungkin harus ada salah satu yang direlakan. Mungkin tadi yang gue bilang pertandingan tanpa penonton, ya dalam satu sisi kan tiket penonton bakal yang tadi lo bilang, kalau misalnya sampai akhir musim nanti pertandingan itu tanpa penonton 2,2 triliun ya? Berapa tadi? Ya 2,2 triliun. 2,2 triliun bakal hilang ya. Ya itu harus direlakan. Tapi satu sisi lain si hak siar menurut gua bakal lebih tinggi. Jadi wacana Premier League main di Cina aneh Pan ya. Gak harus dilakukan. Nah. Oke. Sampai ketemu lagi Van. Sampai ketemu minggu depan. Walaupun mulai suara doang. Tapi gue harapkan ada suara lu. Karena gue gak mau. Walaupun seru ngomong sendiri, tapi gue bingung aja. Meskipun Premier League belum mulai, tapi ya tadi kita udah bilang bahwa lu masih bisa menyaksikan pertandingan Premier League dari pekan pertama sampai 29 Van ya. Betul. Secara gratis di aplikasi Bola TV, terus lu bisa menyaksikan pertandingan klasik di aplikasi Bola TV juga secara gratis, tinggal download dan registrasi aja. Jadi meskipun akhir pekan lo gak bisa nonton Premier League atau pertandingan lain, tapi masih bisa terobati lah. Siapa tahu lo pengen lihat MU menang lagi lawan City kemarin kan 2-0. Oh iya betul. Jadi bisa langsung download aja aplikasi Bola TV. Oke. Sampai ketemu minggu depan, Van. Sehat selalu. Dan buat kalian juga, ya kalau nggak ada penting-penting, diam aja di rumah. Ya. Kita sama-sama mengurangi lah penyebaran virus COVID-19 ini. Yuk, Van. Udah, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Bye.